Hai teman-teman ARMY, kita kembali dengan berita-berita terbaru tentang BTS. Yang pertama, BTS tidak melamar, tapi ARMY sudah mengatakan saya bersedia. BTS menerima lamaran pernikahan yang tidak terhitung jumlahnya, tetapi bisakah mereka akhirnya meminta ARMY untuk menikahi mereka? Seperti yang pernah dikatakan oleh Jin, jangan mengatakan hal-hal konyol seperti itu. Pada tanggal 22 Oktober, Samsung Galaxy memperkenalkan kampanye iklan baru untuk Galaxy Buds Live yang imajinasi berjalan liar. Di setiap video, salah satu anggota BTS memegang sekotak Galaxy Buds. Seolah sedang melamar dengan sebuah cincin, Samsung mendorong pelanggan untuk #SayYes2Galaxy Buds. Tetapi ARMY lebih suka mengatakan ya untuk BTS. Tidak lama kemudian, I Do menjadi tren di Twitter karena penggemar membanjiri situs dengan meme pernikahan. Yang tersisa sekarang adalah mengatur tanggal dan mengirimkan undangan pernikahan, bukan? Yang kedua, Jungkook BTS mengungkap bagaimana ARMY membantu dia menemukan hidupnya kembali. Tahun 2020 sulit bagi semua orang, termasuk BTS. Para anggota merindukan penggemarnya, tetapi mereka mencari cara untuk tetap terhubung. Pada 10 dan 11 Oktober, BTS menampilkan Map of the Soul 1, konser virtual yang menyertakan lagu-lagu dari album Map of the Soul 7 mereka. Awalnya, BTS berencana untuk menayangkan perdana beberapa pertunjukan ini di tur dunia Map of the Soul mereka. Dalam catatan terbaru Jungkook, dia berbicara tentang bagaimana perform tidak terasa sama tanpa penonton. Dia bertanya-tanya, apakah keadaan normal baru ini, yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, akan menjadi kehidupan sehari-hari BTS? Oh ya, kami baru saja mengadakan konser. Waktu itu, sungguh saya sangat senang. Saya sangat-sangat bahagia. Biasanya saat ini tidak ada penonton. Jadi dari sudut pandang kami, ARMY tidak ada di depan kami. Jadi setiap saat, tidak peduli seberapa keras kami bekerja di acara itu, tidak ada kerumunan yang meraung. Jadi ketika kami melakukan pertunjukan, kami hanya memeriksa untuk melihat apakah hasilnya bagus, dan apakah kami melakukannya dengan baik, dan terus berlanjut. Mengulangi ke titik di mana saya bertanya-tanya, apakah itu benar-benar akan menjadi kehidupan sehari-hari kita sekarang, kata Jungkook. Tidak seperti pertunjukan virtual BTS tahun 2020 lainnya, Map of the Soul 1 menampilkan video streaming langsung dari penggemar yang menontonnya. Melihat ARMY membangkitkan kembali perasaan yang dulu dirasakan Jungkook di pertunjukan langsung. Tentu saja, sekarang kami melakukan berbagai pertunjukan, jadi terasa baru dan ini adalah kesempatan besar. Tetapi ketika kami melakukan konser kali ini rasanya seperti, oh ya, ini adalah perasaan yang dulu saya rasakan. Saya mulai mendapatkan perasaan itu kembali sekarang, dan ada efek suasana ceria meskipun itu bukan seorang ARMY yang sebenarnya yang membuat saya bersemangat, kata Jungkook. Dia menjelaskan bahwa melihat dan mendengar ARMY adalah bagian utama dari acara BTS, dan itu membuatnya bebas di atas panggung. Bahkan ketika saya melakukan itu, 80% hingga 90% kekuatan pendorong sebuah pertunjukan adalah suara ARMY yang menderu, dan cara Anda memandang kami, dan ekspresi wajah Anda, dan cara Anda menikmati diri sendiri saat mendengarkan lagu-lagu kami. Hal-hal seperti itu sebenarnya 80% hingga 90% dari gaya pendorong yang memungkinkan saya keluar dari tubuh saya sedikit lagi, tetapi kami tidak memilikinya akhir-akhir ini. Kami hanya memiliki efek suasana, jadi itu benar-benar membuat saya bersemangat, kata Jungkook. Pengalaman Jungkook dengan ARMY di Map of the Soul 1 membantunya menemukan kembali arti hidupnya dan dia sangat bersyukur dengannya. Dan juga, kami bisa melihat wajahmu, dan kami benar-benar bisa mendengar suara gerumu yang Anda buat. Saya juga menyebutkan ini di akhir pidato. Saya pikir, saya bisa menemukan arti hidup saya lagi dan harapan. Haruskah saya mengatakan rasa lega? Saya pikir itu adalah konser di mana saya bisa merasakan hal-hal itu. Jadi, pikiran saya menjadi sangat tenang dan rileks. Jadi, terima kasih banyak, ARMY, kata Jungkook. Yang ketiga, 10 alasan mengapa lagu RM Mono adalah musik yang kami butuhkan tahun 2020. Hari ini, penggemar BTS merayakan ulang tahun kedua mixtape kedua RM, Mono. 7 lagu Mono, Tokyo, Seoul, Moonchild, Bad Boy, All Good, Everything Goes, dan Forever Rain telah meninggalkan kesan yang mendalam bagi pendengar di seluruh dunia. Meskipun Mono dirilis tahun 2018, itulah musik yang kami butuhkan selama masa percobaan di tahun 2020. Berikut adalah 10 alasannya. Yang pertama, Mono adalah mengingat bahwa kita semua bersama-sama.
Mono adalah pengingat yang lembut namun tegas bahwa tidak apa-apa untuk merasakan, menjelajah, dan menggembara tanpa tujuan sebelum pulang ke rumah. Pengingat bahwa kita tidak sendiri dalam apa yang kita rasakan. Isolasi, kebahagiaan, pengabaian, konflik internal adalah yang benar-benar menjadikan kita manusia. Tulis @BTS Press Data. Yang kedua, itu meyakinkan kita bahwa kesulitan yang kita hadapi hari ini akan berlalu. Semuanya berjalan. Mono seperti pelukan hangat di hari yang dingin, tawa yang baik di saat sedih, atau tangisan lembut di saat yang membuat prestasi. Mono seperti tenda hujan di musim kemarau atau embusan angin di ladang. Mono adalah segalanya, menyenangkan. Itu tangan Namjoon terulur ke arahku memberitahuku segalanya. Kata @monipersona di Twitter. Yang ketiga, temanlah yang tetap di sisi Anda saat Anda sangat membutuhkannya. Di dunia di mana orang-orang mengatakan hal-hal seperti semuanya akan baik-baik saja atau akan segera membaik, Mono adalah salah satu teman yang hanya duduk bersamamu dan berkata, aku juga. Kata @tokmini. Yang keempat, seperti obat, itu adalah sumber penyembuhan. Mono adalah tempat penyembuhan. Mono adalah teman dekat yang hangat. Terima kasih Juni karena telah membantu saya. Tulis @tetelan. Yang kelima, ini adalah pelarian dari kenyataan menakutkan dan tidak pasti tahun 2020. Itu adalah lagu yang saya tulis selama masa-masa tersulit saya. Mono tetap menjadi satu mixtape yang saya gunakan kapanpun saya perlu melarikan diri dari kenyataan. Terima kasih Jun karena telah membagikan mahakarya indah dengan kami 2 tahun yang lalu. Tulis @fantigugi. Yang keenam, ini adalah rumah yang selalu dapat Anda kunjungi untuk beristirahat. Mono seperti rumah sendiri. Rasanya RM mengenalku lebih dari aku mengenal diriku sendiri. Dia setengah bulan. Tulis @minsumki. Yang ketujuh, ini adalah suara yang menghibur yang memberitahu Anda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya saya karena Mono itu ada. Mendengarkan Mono seperti Jun ada di sana untuk tersenyum dengan lembut dan memberitahu saya bahwa dia mengerti dan semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih telah berbagi bagian yang berharga dan menyembuhkan dari dirimu dengan kami, Namjoon. Tulis @lovernamu. Yang kedelapan, ini adalah kisah yang membawa kita pada perjalanan pribadi kita sendiri. Bagi saya, Mono itu seperti buku. Setiap lagu adalah bagiannya sendiri dengan cerita dan maknanya sendiri. Ini adalah karya seni yang kompleks namun sederhana, dan saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada Namjoon karena telah mengizinkan kami melakukan perjalanan pribadi seperti itu. Kerentanan dan pikiran tidak pernah gagal membuat kami kagum. Tulis @Jijiu Kobi. Yang kesembilan, itu adalah keajaiban di dunia yang suram. Mono adalah teman saya, kebanggaan saya, dan album yang saya rekomendasikan dengan bangga kepada teman-teman saya, keluarga saya, dan siapapun. Karena saya tahu itu bagus, Namjoon dan musiknya ajaib. Tulis @blog4kng. Yang ke-10, ini adalah selimut hangat yang bisa Anda gunakan untuk meringkuk untuk kenyamanan. Mono seperti selimut hangat saat saya merasakan kedinginan dan kesepian. Tulis @gilemerko. Jadi, seperti apa Mono bagi kalian? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.